Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andreana Sirohak, NIM 2019 01230. Di sini saya akan mempresentasikan tentang negosiasi. Menurut Wikipedia, negosiasi adalah dialog antara dua atau lebih orang atau pihak, dimaksudnya untuk mencapai pemahaman, menyelesaikan poin perbedaan, atau mendapatkan keuntungan dari hasil dialog, untuk menghasilkan kesepakatan atas tindakan, untuk menawarkan keuntungan individu atau kolektif, untuk mencapai hasil, untuk memuaskan berbagai kepentingan dua orang atau pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Adapun perencanaan dan persiapan untuk negosiasi, kebanyakan orang mempersiapkan negosiasi dengan mencoba memutuskan apa yang mereka inginkan. Mereka kemudian memutuskan beberapa banyak di atas garis bawah yang akan mereka minta ketika mereka membuat penawaran pertama. Mereka juga dapat menentukan posisi mundur untuk konsesi pertama mereka. Tetapi itu tentang sejauh mana perencanaan mereka. Adapun 5 faktor. Yang pertama, orang. Bagaimana sejarah masa lalu dan perasaan orang-orang terlibat dalam negosiasi ini? Apa tujuan dan saran-saran mereka? Siapa yang lebih kuat dan apa sumber dari kekuatan itu? Yang kedua, hubungan. Apakah negosiator atau konstituen mereka memiliki sejarah bersama? Seperti apa hubungan sebelumnya itu? Bagaimana hubungan mereka sekarang selama negosiasi? Yang ketiga, masalah. Masalah yang terlibat dalam negosiasi adalah topik yang akan dinegosiasikan. Mereka juga merupakan pertanyaan dan kekhawatiran yang ditunjukkan masing-masing pihak selama negosiasi. Yang keempat, posisi. Posisi adalah apa yang diinginkan negosiator. Banyak posisi berbeda dipertimbangkan selama negosiasi, termasuk posisi pembukaan atau permintaan, posisi mundur, posisi garis bawah, dan batina alternatif terbaik untuk perjanjian negosiator. Yang kelima, minat. Ini adalah kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh negosiator dalam kesepakatan apapun. Jika Anda mengetahui kepentingannya, Anda tahu mengapa negosiator mengambil posisi yang mereka lakukan selama negosiasi. Adapun jenis negosiasi. Ahli teori negosiasi umumnya membedakan antara dua jenis negosiasi. Negosiasi distributif atau tawar-menawar. Ini cenderung mendekati negosiasi pada model tawar-menawar di pasar. Dalam negosiasi disebut distributif, masing-masing pihak-pihak sering mengambil posisi ekstern. Mengetahui bahwa hal ini itu tidak akan diterima, dan kemudian menggunakan kombinasi tipu muslihat, menggertak, dan licin untuk menyerang sedikit mungkin sebelum mencapai kesepakatan. Adapun negosiasi integratif atau berprinsip, ini adalah seperangkat teknik yang mencoba untuk meningkatkan kualitas dan kemungkinan kesepakatan yang dinegosiasikan dengan memberikan alternatif dari tradisional teknik negosiasi distributif. Ini juga dapat melibatkan pemecah masalah secara kreatif yang bertujuan untuk mencapai keuntungan bersama. Terkadang juga disebut negosiasi win-win. Adapun tahap-tahap negosiasi, tahap pertama, tahap persiapan. Saat orang harus merencanakan interaksi yang akan datang secara menyeluruh. Tahap kedua, tahap informasi yang melibatkan penciptaan nilai. Disinilah para pihak berusaha untuk menentukan apa yang harus mereka bagi satu sama lain. Yang ketiga, tahap distribusi. Ini adalah bagian kompetitif dari interaksi tawar-menawar karena negosiator bekerja untuk menentukan bagaimana mereka akan membagi surplus yang mereka hasilkan selama tahap informasi. Dan yang terakhir, keempat, tahap penutupan yang merupakan bagian rumit dari interaksi. Jika satu pihak bergerak
terlalu cepat untuk menyaksikan interaksi, itu mungkin menutup 70 hingga 80% kesenjangan yang tersisa di antara para pihak. So, in conclusion, negotiation in a delay between two or more people to get a solution or agreement. Thank you. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih tahap pembelajaran. Mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.